studio di Sistem Informasi dengan NIM 0537131705. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas 3 praktik mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan dosen pengampu yaitu Bapak Matius Supriyanto, Dumenta Eskom MCS. Oke, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menyelesaikan tugas 3 praktik pemrograman berbasis desktop. Oke, kita langsung saja ke nomor yang pertama, petunjuk pengajian tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman video. Untuk nomor pertama itu, suruh buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama atau string, harga jadwal, dan kategori string. Definisikan metode abstrak untuk menampilkan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Untuk pertama, pas kalian sudah membuat programnya, itu bakal muncul otomatis itu import Java IO, atau kita tambahkan import Java until disk dan import Java until scanner. Di sini saya sudah membuat kelas abstraknya. Nah, untuk kode yang pertama itu kode abstrak plus menu itu. Terus di bawahnya itu kita masukkan kode private pinnas string menu, private pinnas modus harga, private pinnas kategori. Nah, di sini ada public menunya juga. Public menunya juga diisi dengan string nama, double harga, string kategori. Terus di bawahnya itu harus nama atau harga, kategori. Kemudian harus ada publiknya juga biar bisa di-run dan menampilkan menunya. Public string get name atau get nama, return nama, public double get harga, return harga, public string get kategori, return kategori. Terus untuk mengakhiri supaya programnya selesai, kita harus menambahkan public poin tampil menu. Nah, kita harus buat format stringnya juga untuk disimpan ke filenya. Untuk kodenya ini public abstract string to file string. Oke, untuk soal nomor pertama atau perintah pertama sudah selesai, kita langsung ke perintah kedua atau soal nomor kedua. Itu buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, dan diskon. Nah, ini petunjuknya kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenis, misalkan jenis makanan dan jenis minumannya. Terus implementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kemudian untuk poin yang kedua itu, kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon atau double dan mengimplementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Oke, di sini saya sudah membuat kelas menunya, kelas kelas menu makanan, minuman, sama kelas diskonnya. Untuk di bagian kelas makanan itu kita harus menambahkan makanan state menu item. Terus kita tambahkan, dikarenakan makanan itu kodenya string, kita harus menambahkan private string jenis makanan. Di bawahnya juga harus pakai public, biasa harus pakai public makanan, string nama, double harga, string jenis makanan. Langsung bawahnya itu super nama harga makanan. Jenis makanan juga harus dimasukkan sama kodenya. Kemudian biar program bisa dijalankan, kakaknya atau kalian harus menambahkan public void tampilan menu supaya bisa ditampilkan dan bisa dijalankan. Selesai itu harus menambahkan return makanan juga, get nama. Untuk programnya seperti ini. Untuk kelas makanan udah selesai, kita langsung buat kelas minumannya.
kelas minumannya itu sama seperti di kelas makanan, kita harus ada kelas menu item kayak gitu. Boleh dilihat sudah. Untuk menu makanan sudah dibuat, kita langsung ke kelas menu diskon. Sudah saya tuliskan biar jelas dan biar bisa dipraktikan juga. Kelas diskon. Kelas diskon extend menu item preferred double, karena diskon itu double di termasuk kena harga itu, maka di sini harus ditulis preferred double. Persen diskon publik biasa, seperti biasa harus ada string nama, double harga, double extend diskon seperti ini ya. Kemudian harus menambahkan menunya juga biar seluruh menunya bisa ditampilkan, maka harus dibuat juga pemrogramannya. Ini untuk kodenya sudah saya buatkan. Nah, kita langsung buat itunya, file IO-nya. Ini di nomor 9, saya buat dulu di soal nomor 9. Implementasikan operasi IO dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan untuk struk pesanan pelanggan dari file teks. Saya udah membuat file IO-nya. Biasa harus pakai public void, simpan ke file nih. Untuk programnya seperti ini untuk kodenya. Sudah. Nah, sudah saya buat. Kemudian kita langsung ke nomor 4. Di nomor 4 itu disuruh buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kelas pesanan nih. Kelas pesanan. Kelas pesanan. Sudah saya buat juga. Harus ada kelas pesanan juga di sininya. Karena menjalankan suatu program itu harus ada kelasnya, harus ada public void-nya juga. Saya sudah buat untuk pesanannya juga, kelas pesanan. Dan jangan lupa disuruhnya juga harus ada tampilan menu, tampilan struknya juga. Ini dibuat sama saya, public void tampilan struk. Terus harus ada simpan struknya juga. Sudah. Pesanan struknya juga ada. Kita langsung ke nomor kelima sama 6. Untuk selanjutnya itu implementasikan konsep dengan benar antara kelas-kelas ini, terus ke implementasikan konsep-konsep exception dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas penggunaan pengecualian yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Dan kemudian yang terakhir itu program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya, dan kemudian menampilkan satu sampai keluar dari program tersebut. Ini sudah saya buatkan juga program utamanya. Jadi juga. Oke. Sudah saya buatkan program semua dari awal hingga akhir. Kita langsung coba run. Apakah program bisa dijalankan? Sudah bisa. Kita langsung saja ke menambahkan menu, tambah item menu.
makanan. Harusnya pilih nomor ya. Sorry, kita langsung saja jadian lagi trennya. Kita langsung tambah menu itu. Nomor 1, nama nasi kuning. Harganya 50.000. Jenisnya makanan. Oke, tambahkan menu lagi. Nomor 1 lagi tinggal kita tambahkan minumannya. 2, es teler. Harganya 15.000. Jenisnya minuman. Sudah, kita langsung ke nomor 1 lagi, kita tambahkan diskon. 3, nasi kuning. Harga 20.000. Harganya berapa? 50.000 ya. Diskonnya misalkan 15%. Nah, oke, kita langsung ke nomor kedua, tampilan menu restorannya. Karena udah kita buat minumannya, buat makanannya, sama buat harga diskonnya. Kita tampilkan menu di poin kedua. Nah, di poin kedua, makanan nasi goreng jenis makanan harganya 20.000. Ada 2 jadi tadi ada 50, nasi kuning yang 20, nasi kuning yang 50. Itu paket komplit buat yang 50. Oke, udah ditampilkan menunya untuk nomor 2. Kemudian kita pesan itu ada di poin ketiga. Apa ya? Masukkan nomor menu yang dipesan. 1 sama 2 sama 3. Oke. Buat pesanan 3. Udah selesai, udah berhasil. Baik, terima kasih banyak. Baik, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.